Halo, saya Diana. Kita mulai perkuliahan riset pemasaran ini dengan topik pengenalan tentang riset pemasaran. Ini adalah materi pertama dari 7 materi yang sudah kita rencanakan, sama-sama akan kita pelajarin sama-sama mulai dari pertemuan ke-8 sampai ke pertemuan ke-14. Dalam topik pertama ini ada 4 topik besar yang akan kita pelajarin. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu definisi riset pemasaran supaya Anda lebih clear gitu ya, apa yang dimaksud dengan riset pemasaran. Kemudian kedua, kita bicara tentang apa peran riset pemasaran di dalam bisnis. Bagaimana klasifikasi riset pemasaran, ini tujuannya supaya Anda punya perspektif yang lebih luas tentang riset pemasaran. Dan yang terakhir kita nanti bicara tentang proses dalam riset pemasaran. Ini penting sebagai pengantar mata kuliah di sesi berikutnya. Oke, kita mulai. Di sesi pertama ini adalah tentang apa itu definisi dari riset pemasaran. Kita mengacu kepada Malhotra. Malhotra ini penulis buku yang sangat populer tentang riset pemasaran. Buku ini digunakan baik praktikal, bahkan di riset agency maupun di business school, di Esa Unggul dan di UI juga menggunakan Malhotra. Malhotra memberikan definisi riset pemasaran merupakan suatu kegiatan yang tersistematikan, mulai dari mengidentifikasi tujuan, mengumpulkan data, melakukan analisa, kemudian menggunakannya sebagai informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan identifikasi masalah maupun menyelesaikan suatu masalah dalam ranah marketing. Cukup panjang definisinya, tetapi dari definisi yang panjang ini kita bisa menarik 3 komponen penting dari riset pemasaran. Jadi riset pemasaran merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk pertama, menyediakan suatu informasi yang dapat ditindaklanjuti. Yang kedua, riset pemasaran bertujuan untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan masalah pemasaran. Apa saja ya, bisa masalah terkait konsumen, terkait dengan kondisi atau keadaan pasar, dan variabel-variabel pemasaran lainnya. Ketika riset pemasaran merupakan suatu aktivitas yang membantu dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang sulit, yang membutuhkan suatu biaya besar atau beresiko buat perusahaan. Oke, kita akan bahas satu persatu dari ketiga komponen ini. Pertama, tentang informasi. Ada 3 karakteristik informasi yang harus dipenuhi dalam riset pemasaran. Yang pertama, dia harus benar, ya, informasi yang tidak bias. Kemudian, informasi tersebut harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan. Percuma mengambil suatu informasi yang sangat sophisticated tetapi dia tidak bisa ditindaklanjuti, ya, tidak relevan dengan kebutuhan yang dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Dan yang terakhir, tepat waktu. Ini hal yang penting dalam informasi, menyediakan informasi di riset pemasaran. Poin yang pertama dan yang ketiga ini erat kaitannya dengan pekerjaan lapangan, ya. Bagaimana mengambil data di responden yang tepat, cara mengambilnya tepat, dan bagaimana ketepatan dalam mengambil data. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan pekerjaan lapangan. Dan poin yang kedua ini terkait dengan Anda researcher, bagaimana Anda bisa menyusun suatu instrumen yang tepat sehingga Anda bisa menghasilkan suatu informasi yang relevan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Relevan ini Anda harus punya pemahaman atau kemampuan dalam memahami suatu bisnis. Maka ini benar Anda sudah belajar tentang perilaku konsumen di paruh pertama. Ini bermanfaat sekali Anda nanti dalam menyusun suatu instrumen yang relevan yang dibutuhkan untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, riset pemasaran berkaitan dengan masalah pemasaran. Pada dasarnya masalah pemasaran bisa dibagi menjadi 2.
yaitu problem identification research dan problem solving research. Ketika pemasaran ini ingin menggali suatu hal, ya, baik masalah itu sudah ada atau masalah itu belum tampak atau masalah itu mungkin akan menjadi sesuatu yang ke depan, maka pemasar membutuhkan yang disebut dengan problem identification research. Contohnya adalah riset terkait dengan market potensial, riset terkait dengan market share, karakteristik market, image market, dan lain-lain ini. Dari pengalaman profesional saya, 97% perusahaan yang rutin melakukan market research, ya, dia pasti melakukan di 3 hal ini. Dia melakukan identifikasi potensi pasar saat ini yang saya bilang kemarin terus berubah, melihat bagaimana market share-nya dan bagaimana karakteristik pasar yang terus berubah ini. Dia berusaha untuk mengidentifikasi. Nah, setelah kita berhasil untuk mengidentifikasi, katakanlah ketemu suatu opportunity baru, maka pemasar membutuhkan suatu riset yang digunakan untuk penyusunan strategi pemasarannya sendiri yang kita sebut sebagai problem solving. Mungkin potensi itu dijawabnya adalah dengan produk. Kemudian pemasar menghasilkan suatu produk, gitu ya, produk feature, atau mungkin peluang itu dihasilkan untuk pricing strategy. Kemudian pemasar menindaklanjuti riset-riset yang terkait dengan pricing, misalkan pricing policy, product line pricing, price elasticity, dan lain-lain. Pada dasarnya sebenarnya kedua hal ini saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Bisa jadi pemasar mulai dari mengidentifikasi dulu potensi pasar, kemudian melakukan follow up untuk problem solvingnya. Misalkan udah ketemu, oke, berarti solusinya ada di produk. Dia melakukan suatu perubahan fitur di produk, atau bisa jadi pemasar mulai dari di sini, misalkan R&D-nya menemukan suatu formula produk baru, berarti kan dia sudah punya solving problem di sini. Kemudian dia mengidentifikasi ada nggak potensi pasarnya dari formula baru yang sekarang ditemukan oleh R&D saya ini. Jadi ini merupakan dua riset yang saling berkaitan. Dan terakhir, riset pemasaran digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Keputusan yang bagus mengikuti suatu sequential seperti ini. Keputusan, ketika perusahaan misalkan akan mengambil suatu keputusan, maka dia membutuhkan suatu informasi. Informasi ini akan di-breakdown menjadi data apa yang dibutuhkan, dianalisa dan lain-lain sampai keluar suatu rekomendasi. Kotak ini merupakan suatu proses dari riset pemasaran. Ya, riset pemasaran Anda adalah sebagai orang yang nanti belajar tentang riset pemasaran, tugas Anda adalah sampai menghasilkan suatu kesimpulan yang kita mulai dari suatu informasi di sini. Nanti kita akan jelaskan di video berikutnya, kita akan jelaskan bagaimana pemasar bisa riset pemasaran bisa membantu pengambilan keputusan terbaik, apa yang harus dilakukan. Kita akan bicara tentang rule riset pemasaran di video berikutnya. Oke?